Bab 41, hanya ikan yang harus disembelih. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kenapa kau di sini? Kau di sini? Siapa yang baru saja kabur? Tidak, kau bukan orang yang sama. Tapi, napasmu sama persis, bagaimana mungkin? Ye Liang melompat dari sofa seolah-olah dia telah melihat hantu. Pria berjubah hitam ini sama persis dengan pria berjubah hitam sebelumnya, yang sama sekali tidak masuk akal. Bahkan saudara kembar pun berbeda. Terlebih lagi, setelah berlatih, napas seseorang akan menjadi lebih unik, dan akan sangat sulit untuk ditiru. Ye Liang merasa bahwa kognisinya harus ditumbangkan. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu menghunus pisau panjangnya dengan kejam dan menebasnya. Pada saat yang sama, Lu Lao dan ular hitam yang mengejar keluar pintu sama-sama terkejut. Karena setelah mereka mengejar di sudut, dua pria berjubah hitam muncul di depan mereka. Penampilan yang sama, napas yang sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin ada dua pembunuh? Outlu dan Black Snake saling menatap dengan tatapan kosong, dan mereka berdua melihat hal yang luar biasa di mata masing-masing. Pada saat yang sama, perasaan ngeri yang tak tertandingi berangsur-angsur tumbuh di hati mereka, dan rompi mereka berangsur-angsur menjadi basah oleh keringat dingin. Tepat ketika Outlu dan Black Snake membeku di tempat seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh mereka, Su Lang juga melihat ke arah dua orang di depan mereka. Itu benar, di antara dua pria berjubah hitam, satu adalah Su Lang sendiri. Panel properti. Melihat kedua orang di depannya, Su Lang segera memanggil panel atribut mereka dan mempelajari informasi mereka. Orang tua bernama Lu Gong, seorang seniman bela diri tingkat menengah, telah berlatih dua latihan dasar. Seni tubuh tempa napas kura-kura, dan teknik pedang Willow mengambang, tingkat penguasaan keduanya adalah tingkat pemula. Namun, tidak diketahui apakah Lu Gong sudah tua dan lemah secara fisik, atau memiliki penyakit gelap. Tingkat serangan orang ini hanya seorang prajurit tingkat menengah biasa. Selain itu, keterampilan pertahanan dan tubuh Lu Gong hanya seniman bela diri tingkat menengah, hanya daya tahannya yang merupakan seniman bela diri tingkat menengah plus. Secara umum, kekuatan tempur orang ini jauh lebih lemah daripada seniman bela diri menengah rata-rata. Adapun ular hitam lainnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Prajurit junior biasa menguasai seni tempa tubuh Guiyuan yang paling sederhana. Kalian, siapa kalian? Mengapa kalian menargetkan keluarga Ye? Lu Gong tampaknya tidak lagi tegang, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan gugup. Orang tua, Su Lang mencibir, kamu buta dan tidak tahu kalau aku di sini untuk membalas dendam. Mencari balas dendam dari keluarga Ye kita. Ular hitam itu bergumam dalam hati, kau takut mencari orang yang salah. Menurutnya, Lu Lao adalah seniman bela diri tingkat menengah, ditambah dirinya sendiri, lawannya jelas bukan lawannya dalam kasus 2 lawan 2. Hehe, keluarga Ye hanya dalam jarak 1 mil. Sebuah seringai melintas di mata Su Lang. Membenci keluarga Ye. Kau belum memenuhi syarat. Lu Gong mengeluarkan geraman marah, tubuh dan pedangnya menyatu menjadi satu, membunuh Su Lang dalam sekejap. Ular hitam itu juga mengacungkan pisau panjang dan membunuhnya dengan terang-terangan. Bertarung melawan seorang prajurit junior dengan kekuatan seorang prajurit tingkat menengah, Lu Gong penuh percaya diri di dalam hatinya. Dia percaya bahwa jika dia kalah dengan pedang ini, pihak lain tidak dapat menahannya. Keluarga Ye, itu hanya ikan yang harus disembelih. Dengan jentikan ibu jari Su Lang, seberkas cahaya pedang muncul dari sarungnya, dan kemudian sejumlah besar petir muncul, mengembun di bilahnya. Cloning itu melakukan tindakan yang sama. Dalam sekejap, dua pisau panjang berkedip dengan guntur, dan itu menakutkan. Teknik atribut guntur. Lu Gong dan ular hitam terkejut ketika mereka melihat guntur dan kilat. Terutama Lu Gong, kepercayaan dirinya yang penuh langsung hancur dan berubah menjadi lautan badai. Tetapi pada saat ini, mereka berdua tertutup air dan sulit dipanen, jadi mereka hanya bisa menggigit peluru dan membunuh Su Lang. Bulan gelap, Sun. Dengan gerakan pergelangan tangan Su Lang, pisau tang yang dibungkus oleh guntur dan kilat menebas udara, meledak dengan cahaya yang indah dan mematikan di depan ular hitam itu. Menghadapi pisau yang sangat kuat ini, mata ular hitam itu tiba-tiba menyusut, seperti jatuh ke dalam gua es. Boom gelombang. Kiang. Setelah logam keras bergetar, terdengar suara retakan logam yang keras.
Aku melihat bilah yang patah merobek udara dan menusuk dinding dengan keras. Pada saat yang sama, semburan darah panas keluar dari leher ular hitam itu seperti anak panah air. Pada saat yang sama, avatar Sulang juga terhuyung-huyung bersama tubuh Lugong, dan hasilnya tidak jelas. Namun, setelah melihat rasa sakit dan putus asa di wajah ular hitam itu, Lugong langsung memilih untuk mundur. Dia dengan cepat berlari menuju ruangan tempat Ye Liang berada, tetapi tidak menyadari bahwa Sulang di belakangnya sama sekali tidak cemas, dan dia bahkan ingin tertawa sedikit. Pergilah, aku akan menyimpan kejutan untukmu. Sulang tersenyum tipis, dan mengikuti Lugong dengan kloningannya. Lugong berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menuju kamar tempat Ye Liang berada, tetapi begitu dia berlari setengah jalan, dia mendengar suara emas dan besi beradu. Terlebih lagi, teriakan Ye Liang bercampur di dalamnya. Bagaimana kamu bisa tahu rahasia Reis yang sebenarnya? Ini adalah salah satu rahasia yang tidak diwariskan keluargaku. Berhenti, aku tuan muda ke-6 dari keluarga Ye. Aku menyuruhmu berhenti. Kamu, seorang pejuang kecil, berani melawan keluarga Ye-ku, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Jeroan anjing, letakkan pisau itu, kami akan menyelesaikan keluhan kami. Ah, punggungku, beraninya kau menebasku. Berhenti, aku mengaku kalah, aku salah. Petik 2 petik 2. Suara Ye Liang berubah dari ganas di awal menjadi tegas dan tajam, dan akhirnya berubah menjadi ketakutan dan tenang. Tuan diserang, tubuh Lugong yang gagah tiba-tiba bergetar, dan hawa dingin muncul di punggungnya. Begitu dia masuk ke dalam ruangan, dia melihat Ye Liang menghindar dengan ketakutan. Sikapnya yang biasa angkuh menghilang, dan seluruh tubuhnya seperti anjing liar yang dipaksa mati. Dan orang yang mengejar Ye Liang adalah pria berjubah hitam lainnya. Ini, apa yang terjadi? Di mana orang-orang berjubah hitam ini? Lugong tercengang, matanya membelalak dan mulutnya tercengang. Lugong, datang dan selamatkan aku. Melihat Lugong muncul di pintu, mata Ye Liang tiba-tiba bersinar dengan harapan. Hah, cahaya pisau yang cemerlang dengan guntur dan kilat menebas punggung Ye Liang, tiba-tiba menambahkan bekas luka yang mengerikan. Apa, Lugong, cepat, selamatkan aku. Ye Liang terhuyung kesakitan, dan terus menangis minta tolong. Sebenarnya, jika Sulang tidak ingin mengambil nyawa Ye Liang untuk saat ini, dan klon itu telah membacok Ye Liang sampai mati, apakah dia akan memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan? Tuan, Lugong membuka mulutnya, lalu menggertakkan giginya dan melarikan diri keluar. Pada saat ini, Lugong benar-benar ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu apakah akan ada pria berjubah hitam keempat, pria berjubah hitam kelima, dan bahkan tiga. Pria berjubah hitam saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Pada saat hidup dan mati, dia memilih untuk menyelamatkan hidupnya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika kematian Ye Liang akan membuatnya membayar harga yang mahal, itu jauh lebih baik daripada hanya mati. Lugong, jangan pergi, jangan pergi. Apa? Melihat Lugong berbalik untuk melarikan diri, harapan Ye Liang langsung hancur. Dia mengeluarkan suara putus asa, dan seluruh tubuhnya hampir diambang kehancuran. Ye Liang benar-benar tidak ingin mati. Dia adalah tuan muda ke-6 dari keluarga Ye, dan dia juga sangat berkualitas. Dia memiliki masa depan yang cerah dan kehidupan yang hebat yang menunggunya untuk dinikmati. Pada saat ini, Ye Liang melihat bahwa Lugong, yang berlari keluar dari gerbang, telah kembali. Namun, Lugong kembali dengan kaki yang lemah. Adegan yang terjadi kemudian langsung membuat rambut Ye Liang menjadi menakutkan. Aku melihat dua sosok berjubah hitam muncul di pintu, pisau panjang di tangan mereka dikelilingi oleh guntur dan kilat, dengan aura yang kuat berdarah dan kejam. Tiga pria berjubah hitam. Ye Liang gemetar ketakutan. Akhirnya bertemu, tuan muda ke-6 dari keluarga Ye. Aku tidak menyangka itu adalah aku, apakah itu kejutan yang menyenangkan? Sulang melepas topengnya, suaranya yang dingin sedikit jenaka. Itu kamu, Ye Liang? Yang melihat wajah Sulang langsung bergemuruh, hampir menatap. Ye Liang tentu saja mengenal Sulang, karena dia telah menyelidiki Sulang sebelum memberikan perintah. Tidak, aku baru memerintahkanmu untuk dibunuh kemarin. Kamu seharusnya menjadi mayat, mengapa kamu ada di sini? Kamu hanya orang biasa, bagaimana kamu bisa menjadi prajurit yang kuat dalam semalam? Siapa kamu? Apakah kamu seorang pria atau hantu? Ah, ini tidak benar. Petik 2 petik 2.
Ye Liang menjerit tak tertandingi, tenggorokannya terkoyak. Dia merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk, dan semua yang ada di sekitarnya salah. Dia menggunakan tangan dan kakinya bersama-sama, menyeret tubuhnya yang lemas dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri dari mimpi yang mengerikan ini. Kecuali Ye Liang, Lu Gong juga sangat berantakan. Dia telah bertemu Sulang, dan dia juga tahu bahwa Ye Liang telah memerintahkan Sulang untuk dibunuh. Sulang muncul di depannya saat ini, yang sungguh luar biasa bagi Lu Gong. Tuan Ye, ada yang salah denganmu. Bagaimana dengan postur tubuhmu yang tinggi? Bagaimana dengan kesombonganmu yang arogan? Sulang tersenyum tipis, berjalan perlahan ke arah Ye Liang dengan pisau panjang di tangannya, dan menatapnya dengan samar. Aku salah. Aku berlutut untukmu. Maafkan aku tidak ingin mati. Menghadapi kengerian besar antara hidup dan mati, Ye Liang benar-benar kehilangan harga dirinya. Dia berlutut karena malu di depan Sulang, mata dan wajahnya penuh dengan ekspresi memohon. Keluarga Yemu membunuh orang tuaku. Itu tidak cukup, kau harus membunuhku. Tuan Enam, apakah kau pikir kau bisa selamat? Sudut mulut Sulang terangkat, memperlihatkan seringai acuh tak acuh. Aku bersedia memberi kompensasi padamu. Aku punya banyak koin emas, dan batu roh. Ye Liang buru-buru mengeluarkan beberapa batu roh dari tubuhnya, lalu membuka kotak di sebelahnya. Segera setelah itu, dia memegang batu roh di satu tangan dan koin emas di tangan lainnya, dengan rendah hati mengangkatnya di atas kepalanya dan mempersembahkannya kepada Sulang. Namun, sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tidak tergerak, tampak sangat dingin dan kejam. Kumohon, aku akan menjadi anjingmu, aku anjing budakmu. Kumohon, maafkan anjing budak itu. Bum bum bum, Ye Liang benar-benar pingsan, dia terus membungkuk dan bersujud, hidung dan air. Matanya memenuhi wajahnya, di mana ada seorang saudara laki-laki yang tampan. Dibandingkan dengan sebelumnya, Ye Liang lebih dari orang yang berbeda. Dengan kontras yang begitu besar, bahkan Lu Gong tampak kusam. Apakah menurutmu itu terlihat bagus? Sulang melirik Lu Yu, dengan sinis. Tidak. Lu Yun gemetar ketakutan, dan segera dia perlahan berlutut, dengan rendah hati merangkak di tanah. Ketika dia jatuh di ladang ini, dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Sebenarnya, kalian berdua tidak berharga. Jika Anda bisa memberi saya apa yang saya inginkan, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya dengan lunak. Sulang merendahkan diri dan menatap tuan serta pelayan Ye Liang dan Lu Gong. Dan kata-katanya langsung memberi Ye Liang dan Lu Gong harapan di hati mereka. Tuanku, apa yang Anda inginkan? Selama saya bisa memberikannya kepada Anda. Ye Liang mengangkat kepalanya, matanya bersinar, dan dia menatap Sulang dengan penuh harap. Saya juga, Lu Gong juga dengan bersemangat membungkuk. Jika demikian, mari kita tuliskan latihan yang Anda ketahui terlebih dahulu. Sulang tersenyum, membuang 2 pulpen dan beberapa buku catatan kosong. Sebelum datang, Sulang sudah memperdebatkan ide latihan kedua orang ini. Akan tetapi, meskipun ia memiliki kemampuan perampasan sempurna, ia tidak dapat merampok pikiran musuh. Terakhir kali benteng ular hitam menjaga tubuhnya juga ditulis oleh dirinya sendiri dan disimpan di sebelahnya. Oleh karena itu, Sulang menyiapkan pena dan buku catatan. Aku akan menulisnya. Ye Liang mengambil pena dan buku catatan dengan gemetar, dan mulai menulis di atasnya, gemetar. Lu Gong juga ketakutan dan mulai menulis teknik kultivasinya. Sulang duduk di sofa di waktu luangnya, menatap acuh tak acuh pada 2 orang yang tergeletak di tanah menulis latihan. Setelah sekitar setengah jam, Ye Liang dan Lu Gong berhenti menulis satu demi satu. Sudah selesai, bawa ke sini. Sulang melambaikan tangannya, dan Ye Liang dan Lu Gong segera bangkit dari tanah dan menawarkan buku catatan di tangan mereka. Total ada 6 latihan, 2 lebih banyak dari yang dilihat Sulang melalui panel atribut. Saya pikir itu seharusnya Ye Liang dan 2 di antaranya dalam pikiran mereka, tetapi mereka tidak mempraktikkan teknik yang berhasil. Baiklah, awalnya aku berencana untuk membuatmu lebih baik daripada mati. Sekarang, penampilanmu yang baik telah memberimu kesempatan untuk diperlakukan dengan lebih baik. Sulang berdiri, tersenyum, dan menghunus pedang tang milik Sue Liang. Kalau begitu, aku akan memberimu waktu yang baik. Apa, kau bilang, maafkan aku. Ye Liang gemetaran, tergagap karena takut. Oh,
maksudku tentang perlakuan yang lebih baik. Sulang mencibir, dengan darah dan darahmu dan darahku, kau akan dianggap penyayang sampai kau terlambat. Kau gendut, dasar sumpit. Lu Gong, cepat, lindungi aku dari pelarian. Begitu kau berhasil melarikan diri, bukan hanya kau, tetapi keluargamu akan menerima hadiah besar. Melihat bahwa ia masih tidak bisa melarikan diri sampai mati, Ye Liang tiba-tiba memutuskan untuk melompati tembok. Namun, Lu Gong jelas sudah kehilangan nyali untuk melawan. Tuanku, ampuni nyawamu, semuanya dipimpin oleh Ye Liang. Dan aku tidak terlibat dari awal sampai akhir. Aku bersedia memutuskan hubungan dengan Ye Liang dan keluarga Ye. Mohon maafkan aku. Lu Yan masih bersujud di tanah dan terus bersujud, memohon di wajahnya. Lu Gong, melihat pemandangan ini, Ye Liang putus asa hingga tercekik. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Sulang mengangkat tangdao tinggi-tinggi, sedikit rasa nyaman muncul dari sudut mulutnya. Terima saja, balas dendamku. Jangan, teriakan menyedihkan Ye Liang sebelum kematiannya berakhir tiba-tiba saat cahaya pedang itu jatuh. Mayat tanpa kepala itu tiba-tiba jatuh, dan sebuah tengkorak menggelinding di depan Lu Yu, matanya penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Hai, Wei, melihat kepala Ye Liang, Lu Yun terkejut, bahkan napasnya gemetar. Tuan muda ke-6 keluarga Ye. Identitasnya adalah kehormatan kelas 1 di Benteng Maple Merah. Kapan dia juga merasa terhormat menjadi pengawal pribadi Tuan ke-6 keluarga Ye. Namun saat ini, Tuan muda ke-6 keluarga Ye yang agung dibantai kepalanya seperti ikan asin. Besar, tuanmu, maafkan aku. Lu Gong mengangkat kepalanya dengan gemetar, dan air mata berlumpur mengalir dari matanya yang tua. Sebenarnya, dengan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat melawan dan bertahan hidup, tetapi dia telah takut dan benar-benar kehilangan hati untuk melawan. Kamu melihat seperti apa penampilanku, dan keluargamu masih di tangan keluarga Ye. Sulang berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku bisa mempercayaimu? Lu Gong mengguncang seluruh tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Hah, cahaya pisau itu berlalu dalam sekejap, dan Lu Gong memberinya petunjuk. Sulang menarik pisau itu, mengibaskan darah di bilahnya, dan segera memasukkan pisau itu ke sarungnya. Selanjutnya, saatnya memanen koin emas. Kotak itu berisi 1265 koin emas. Menghitung kekayaan yang ditemukan dari Ye Liang, Lu Gong, dan semua orang dari kelompok pemburu kapak patah, jumlahnya mencapai 4232. Hehehe, lumayan, lumayan. Melihat angka-angka yang semakin montok, Sulang tersenyum puas. Setelah itu, dia kembali ke pakaian aslinya dan diam-diam meninggalkan gedung buah emas, yang penuh dengan orang mati. Adapun avatar, itu dibiarkan saja, dan Sulang hanya mengirimnya keluar penghalang untuk menjelajahi dan memburu binatang buas kelas E. Setelah kembali ke hotel, Sulang segera mengeluarkan 6 latihan yang disumbangkan oleh Ye Liang dan Lu Gong. Ke-6 latihan itu adalah latihan dasar, 3 latihan untuk tubuh, 2 latihan untuk senjata, dan 1 latihan untuk atribut. Yang mengejutkan Sulang adalah bahwa teknik atribut ini juga merupakan teknik atribut guntur. Dan namanya mirip dengan Lei Si Zhenjue, yang disebut Lei Guang Zhenjue. Aku ingin tahu apa hubungan antara keduanya. Sulang tidak sabar untuk membuka Lei Guang Zhenjue dan membacanya. Setelah membacanya dengan kasar, Sulang segera mengganti Lei Si Zhenjue pada penjahat wushu dengan Lei Guang Zhenjue. Ding, metode latihannya diganti dengan Lei Guang Zhenjue. Pada saat yang sama, Lei yang terpelintir di tangan penjahat Siwu menghilang. Sebaliknya, 2 kelompok guntur yang tidak pasti muncul di bawah kakinya. Sulang menatap penjahat Siwu dengan saksama dan menunggu dengan penuh semangat. Sekitar 10 menit berlalu. Ding, seni petir sejati, telah mencapai level pemula. Sejumlah besar makna mendalam atribut guntur ditanamkan, dan kendali Sulang atas seni petir sejati cahaya segera mencapai level pemula. Ini ternyata merupakan teknik atribut untuk meningkatkan teknik tubuh. Selain itu termasuk teknik atribut guntur yang lebih maju dengan resi sejati. Mata Sulang bersinar dan dia terlalu bersemangat untuk menahan diri. Rahasia sejati Lei Si dan rahasia sejati Lei Guang lahir dari sumber yang sama, saling melengkapi, dan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Sulang berlatih 2 latihan pada saat yang sama. Ini tidak sesederhana 1 + 1 sama dengan 2, setidaknya sama dengan 3.
Cobalah. Dengan pikiran Sulang, aura di tubuhnya berputar dengan panik, dan kakinya secara bertahap ditutupi oleh lapisan cahaya guntur yang berkedip-kedip. Detik berikutnya, Sulang mengambil langkah lembut dan melesat keluar seperti anak panah, hampir mengenai dinding. Berbaring, teknik ini mengerikan. Sulang sangat terkejut sehingga dia merasa kecepatannya setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pisau tang. Sejumlah besar leisi mengalir ke bilah dari tangannya, dengan kekuatan yang luar biasa. Tali-tali ini jelas lebih padat dan lebih aktif dari sebelumnya, dan intensitasnya telah meningkat pesat. Hebat, Sulang menunjukkan senyum cerah, dan segera mengalihkan pandangannya ke 5 latihan lainnya. Jue tubuh tempa napas penyu, jue tubuh pengunci kuat, metode langkah hujan, teknik pedang willow mengambang, dan pedang bayangan pemotong bunga terbang, 3 latihan pembentukan tubuh, 2 latihan senjata. Sulang tersenyum, aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan tempurku dapat ditingkatkan dengan mempraktikkan 5 latihan ini ke level pemula. Selanjutnya, Sulang menempatkan 5 latihan ini pada penjahat yang berlatih satu demi satu, melatih semuanya ke level pemula. Setelah mengubah teknik latihan satu kunci menjadi teknik rahasia sejati Lacey, lagi, Sulang memanggil panel atribut. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, prajurit dasar. Level serangan, prajurit senior plus. Level pertahanan, prajurit menengah. Level senva, prajurit senior. Level daya tahan, prajurit menengah. Menguasai latihan, sutra hati tanpa batas. Lei Guang Zhenjue, dasar, dasar. Lei Si Zhenjue, dasar, dasar. Pedang tebasan bayangan Fei Hua, dasar, dasar. Teknik pedang bulan hantu, dasar, dasar. Gerak kaki Baiyu, dasar, dasar. Melangkah di tengah hujan, dasar, dasar. Teknik penguncian tubuh yang tak tergoyahkan, dasar, dasar. Teknik pedang willow mengambang, dasar, dasar. Latihan tubuh kura-kura, dasar, dasar. Latihan Buyuan, dasar, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol level 3, fungsi seni bela diri 1 tombol level 3, fungsi pengiriman avatar level 2. Prajurit tingkat lanjut plus. Hei, Sulang tidak dapat menahan tawa kegirangan, lagi pula, dia telah mencapai seniman bela diri senior. Dengan kekuatan seperti itu, aku hampir dapat melewati 2 level kecil untuk menantang seorang prajurit tingkat tinggi sendirian, sangat keren. Namun setelah bersemangat, Sulang juga menemukan masalah, yaitu, dengan peningkatan kekuatan tempurnya, peningkatan keterampilan dasar tingkat pemula mulai menyusut. Kamu masih harus membiarkan latihan maju ke level Xiao Cheng lebih awal. Sulang merenung, dan bertanya, sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seni sejati Lei Si untuk dipromosikan ke Xiao Cheng? Tuan rumah, teknik sejati Riz dapat dipromosikan ke Xiao Cheng hanya dalam 46 jam. 46 jam. Hanya butuh 2 hari bagi kultivasiku untuk dipromosikan langsung ke seniman bela diri menengah. Sulang merenung, alam kultivasi adalah yang paling dasar dan paling penting. Butuh waktu, atau manfaat dari peningkatan alam kultivasi lebih besar. Memikirkan hal ini, Sulang memutuskan untuk memprioritaskan peningkatan fungsi latihan 1 kunci di lain waktu. Untuk meningkatkan fungsi, kamu masih membutuhkan koin emas. Ketika dia memikirkan uang, Sulang merasa bahwa dia sangat miskin. Meskipun dia baru saja menerima 3 atau 4 ribu koin emas, dia masih kurang setengah jalan dari 10 ribu koin emas. Pada saat ini, 2 orang di koridor luar berjalan sambil berbicara. Satu orang berkata secara misterius, saya dengar tidak, gedung Jin Guo dibantai. Apa, gedung buah emas dibantai? Siapa yang berani melakukannya di kota? Mereka tidak takut dengan penegakan hukum aliansi. Dan itu adalah gedung buah emas dari kelompok pemburu kapak patah yang membunuh mereka. Saya tahu bahwa ada orang-orang dari keluarga Ye di belakang kelompok pemburu kapak patah. Kekuatan ini yang berani membantai gedung buah emas benar-benar gila. Orang lain bertanya dengan tidak percaya. Pria itu terus berkata secara misterius, hei, bukankah itu gila? Tahukah Anda bahwa selain anggota kelompok pemburu kapak patah, Tuan muda ke-6 dari keluarga Ye dan para pelayannya juga tewas di gedung buah emas. Petik 2. Apa katamu? Tuan muda ke-6 dari keluarga Ye juga sudah mati. Orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, ini untuk menyinggung keluarga Ye sampai mati. Sungguh luar biasa. Orang misterius itu tersenyum dan berkata,
bukankah begitu? Aku mengatakan bahwa benteng keluarga Ye juga dihancurkan sebelumnya. Kurasa itu adalah kekuatan yang sama. Dan kupikir itu adalah pembunuhan yang bagus. Keluarga Ye dan kelompok pemburu kapak patah seharusnya sudah pergi ke neraka sejak lama. Diam saja, tetapi mereka benar-benar senang ketika mereka dihancurkan. Pahlawan, keduanya terus berseru, tidak pernah menyangka bahwa tokoh utama dalam insiden itu akan mendengarkan dengan gembira di kamar sebelah. Sulang tersenyum tipis, sepertinya aku melakukan hal yang baik untuk menghancurkan kelompok pemburu kapak patah. Tetapi pada saat ini, dia terkejut dengan apa yang dikatakan orang luar. Seseorang berkata, itu pahlawan, tetapi sangat disayangkan keluarga Ye telah bergabung dengan aliansi prajurit untuk menyelidiki masalah ini. Dikatakan bahwa mereka telah memobilisasi banyak orang yang ahli dalam penyelidikan dan menemukan banyak jejak. Jika orang-orang dengan kekuatan itu masih ada di kota, mereka pasti tidak akan melarikan diri. Orang lain berkata, kalau begitu kita hanya bisa berdoa agar mereka dapat melarikan diri dengan lancar. Jangan bicarakan ini, mengapa dua orang yang kita kencani terakhir kali tidak datang? Aku tidak tahu, mungkin akan segera datang, hehe. Bab 46, Ye Jia. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Suara dari luar menghilang, dan Sulang juga benar-benar tenang. Setelah beberapa saat, dia langsung meninggalkan hotel dan berjalan menuju aula menara. Sulang tahu bahwa meskipun kekuatannya sebanding dengan seorang prajurit senior, dan ada dua klon dengan level yang sama, tetap saja merupakan hal yang sangat berisiko untuk terus tinggal di kota. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk memindahkan tempat masalah keluar kota lagi. Dengan adanya acara besar seperti itu di kota, aula gerbang kota telah berada di bawah darurat militer. Orang-orang yang ingin meninggalkan kota membentuk barisan panjang, dan hampir semua orang membicarakan tentang penghancuran benteng keluarga Ye dan pembantaian gedung Jinguo. Sulang mengamati dengan sangat tenang dan mendapati bahwa setiap orang harus diinterogasi berkali-kali dan harus memverifikasi kartu identitas mereka sebelum mereka diizinkan untuk bepergian. Agak berisiko untuk pergi ke pemeriksaan seperti ini. Sulang memutar matanya dan mengirim klon pemburu ke sekitar gedung buah emas. Dia secara khusus meminta klon itu untuk berlari ke sudut panci, berpura-pura menghindari kejaran, dan kemudian dengan sengaja membiarkan beberapa orang melihatnya. Sebentar lagi akan ada kabar baik. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan menemukan tempat yang sejuk untuk memejamkan mata dan beristirahat. Benar saja, berita perlahan menyebar bahwa pembunuh yang membantai gedung buah emas telah mengungkapkan jejaknya. Bahkan orang-orang di aula menara mengetahuinya. Pada saat ini, orang-orang menyatakan ketidakpuasan dengan proses pemeriksaan yang ketat. Oh, pembunuhnya sudah muncul semua. Di gedung buah emas, mengapa kalian memeriksa? Yaitu, bagaimana aku masih bisa membantai gedung buah emas jika aku adalah penempa tubuh tingkat? Lanjut, cepat. Istriku terluka di luar kota, aku ingin memberinya obat. Petik 2. Petik 2. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan menuntut untuk menyederhanakan prosedur pemeriksaan. Setelah berdiskusi dengan staf aliansi prajurit, mereka memutuskan untuk membiarkan para pejuang junior dan bawahan mereka lulus pemeriksaan secara langsung. Jadi, Sulang keluar kota dengan lancar. Siapa yang membuat fluktuasi auranya hanya seorang prajurit junior? Hei, langit tinggi untuk burung terbang, dan laut luas untuk ikan berenang. Berjalan di jalan kecil di luar kota, Sulang mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian mengirim klon di kota untuk berburu di luar kota lagi. Ding, kamu mendapatkan Silver Shadow Jackal Tus Asteris 4, Silver Shadow Jackal Fur Asteris 1, Silver Shadow Jackal Claws Asteris 4, Silver Shadow Jackal Flash Asteris 6. Ding, kamu mendapatkan Silver Shadow Jackal. Sulang mengangkat alisnya dengan gembira. Ini adalah binatang buas tingkat prajurit. Masing-masing bernilai rata-rata 5 koin emas. Keren, sangat keren. Pada saat ini, rumah keluarga Ye, di ruang belajar. Siapa itu? Berani menghancurkan bentengku dan membunuh cucuku. Patriark keluarga Ye, wajah Ye Feizang sedingin es, dan api kemarahan berkobar di matanya. Di benteng kota Maple Merah, tidak ada yang berani menyinggung keagungan keluarga Ye untuk waktu yang sangat lama. Tetapi sekarang hanya dalam 2 hari, seseorang telah menyebabkan 2 serangan terhadap keluarga Ye di bawah hidungnya, dan membunuh salah satu cucunya. Ini terlalu merajalela, terlalu sok.
Ayah, aku telah memblokir bandara dan gerbang kota. Pembunuhnya ada di kota, aku pasti akan menangkapnya dan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Mata Ye Xiangming hampir terbelah, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Untuk mengatakan bahwa hati yang penuh dendam adalah hal yang paling mendesak daripada Ye Xiangming, karena dia adalah ayah Ye Liang. Rasa sakit karena kehilangan putranya hampir membuatnya gila. Dalam waktu 3 hari, aku ingin orang ini berlutut di hadapanku dan mengaku. Ye Feizang melambaikan tangannya dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Segera setelah itu, Ye Xiangming menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari ruang belajar. Di halaman luar ruang belajar ada 8 orang, 6 seniman bela diri senior, dan 2 master seni bela diri. Ye Tian, yang telah memburu klon Sulang, ada di antara mereka. Patriark berkata, aku menangkap si brengsek itu dalam waktu 3 hari. Ye Xiangming mencoba menahan amarahnya dan mempertahankan sikapnya, bagaimana kamu mengerahkan? Liga prajurit telah mengirim banyak orang. Keluarga Bao, keluarga Yu juga menyatakan bahwa mereka akan memperhatikan jejak si pembunuh. Selain itu, kami telah merilis hadiah taruhan tinggi, dan hampir semua orang di kota ini adalah eyeliner kami. Ye Tian melangkah maju, di bawah jaring langit dan bumi kita, pembunuhnya tidak akan bisa melarikan diri, dan martabat keluarga Ye Ku pasti akan terpelihara. Baiklah, wajah Ye Xiangming menunjukkan jejak keganasan yang mengerikan, ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan hukuman yang paling kejam untuk membuatnya bertahan hidup dan mati. Berjalan di jalan kecil di luar kota, Sulang merasa sangat senang. Ye Jia sangat marah, meskipun dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa menebaknya. Sedikit hidangan pembuka, kuharap kamu menyukainya. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya, mengeluarkan peta dan membukanya. Selanjutnya, saatnya untuk hidangan besar. Balas dendam yang mematikan adalah balas dendam, tetapi balas dendam dari mantan orang tua belum dilaporkan. Mereka di keluarga Ye yang tidak menganggap serius kehidupan manusia masih mendominasi dan bahagia, yang benar-benar tak tertahankan. Terlebih lagi, Sulang menghancurkan benteng keluarga Ye dan juga membunuh Ye Liang. Kebencian ini bukan lagi hal yang biasa. Bahkan jika Sulang tidak lagi mengganggu keluarga Ye akan menggigitnya seperti orang gila. Oleh karena itu, mengambil inisiatif adalah pilihan yang tak terelakkan. Itu kamu, benteng Golden Flame Leopard level E. Segera, Sulang menentukan benteng keluarga Ye berikutnya yang akan diserang, dan mengirim klon untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan di kejauhan. Sulang melihat lebih dekat, oh, kenalan. Pria dengan kepang indah yang berjalan di tengah kerumunan itu bukan Yang Si siapa. Pada saat ini, Yang Si juga melihat Sulang. Itu bajingan kecil yang mempermalukanku di aula aliansi seni bela diri, Sulang. Musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu satu sama lain. Yang Si menggertakkan giginya, dan segera membawa penjaganya ke Sulang sambil mencibir. Rasa malu kemarin masih segar dalam ingatannya, dan insiden itu perlahan menyebar. Lawan-lawan yang tidak terlihat benar di masa lalu tidak mempermalukannya dengan insiden ini. Ini membuat Yang Si ingin segera menemukan Sulang, menghancurkannya berkeping-keping, dan membalasnya. Jadi ketika dia melihat Sulang saat ini, dia bergegas tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia takut Sulang akan melarikan diri. Apa? Berjalan perlahan masuk, Yang Si menyadari ada sesuatu yang salah. Dia merasakan fluktuasi spiritual yang menjulang di Sulang. Ada apa? Apakah dia berhasil menjadi seniman bela diri? Tidak, tidak, kenapa aku gila? Dia baru saja menembus tubuh tempering menengah kemarin. Pada saat ini, orang-orang di sekitar Yang Si juga memperhatikan fluktuasi dalam tubuh Sulang, dan tiba-tiba ragu-ragu. Tuan, orang itu adalah seorang pejuang, saya khawatir bukan orang yang mempermalukan Anda kemarin. Ya, Tuan muda, Tuan memberitahu kami untuk tidak menyinggung seniman bela diri dengan mudah. Petik 2 petik 2. Semua orang membujuk mereka. Apa yang kamu takutkan? Seorang pejuang kecil, aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Bagaimana jika aku mengakui kesalahanku? Siapa yang bisa menggerakkanku? Dan dia belum tentu seorang seniman bela diri, mungkin dia memiliki semacam harta karun yang dapat memancarkan fluktuasi energi spiritual. Memikirkan hal ini, mata Yang Si tiba-tiba berbinar, dan langkah di bawah kakinya menjadi semakin cepat. Yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Segera,
Yang Si dan kelima orang itu mendatangi Sulang. Di sini, saudara, Sulang mengatupkan mulutnya dan bertanya sambil tersenyum. Biarkan aku mendekat. Yang Si melirik Sulang dengan jijik, dan kemudian dia menjadi semakin terkejut. Karena dia menemukan bahwa fluktuasi aura di tubuh Sulang benar-benar fluktuasi seni bela diri, bukan harta karun yang dia duga dapat memancarkan fluktuasi aura. Dalam jarak yang begitu dekat, fluktuasi aura unik dari fluktuasi seniman bela diri dasar itu sama sekali tidak dapat dipalsukan. Kau, apakah kau benar-benar telah menembus alam prajurit? Mata Yang Si membelalak tak percaya, seolah-olah dia melihat alien. Apakah kau buta dan tidak dapat melihatnya? Ketika Sulang menatap yang dengan ringan, sentuhan keceriaan muncul di sudut mulutnya. Ini tidak mungkin. Yang Si gemetar dan meraung ketakutan, kamu baru saja menembus tempering tubuh menengah kemarin pagi. Baru 1 hari, bagaimana kamu bisa masuk ke alam prajurit? Tidak, ini tidak benar, sama sekali tidak benar. Aku tidak percaya. Cek, tidak tahan dengan pukulan ini. Sulang mencibir, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku bilang, jangan biarkan aku menabrakmu lagi. Tetapi ketika kamu melihat bahwa aku tidak pergi, kamu bergegas ke arahku. Tidakkah kamu tahu, bahwa ada pepatah ada jalan ke surga dan kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan untuk masuk dari neraka? Hah, apa yang sombong? Mata Yang Si merah darah, penuh dengan keterkejutan dan kecemburuan, jangan berpikir kamu adalah seorang pendekar junior, kamu bisa merajalela di hadapanku. Aku katakan kepadamu, bagaimanapun juga, kamu adalah sampah di hadapanku, karena kamu akan dikalahkan olehku dan disiksa sampai mati olehku. Meskipun Sulang adalah seorang pendekar junior, Yang Si pergi berburu kali ini tetapi membawa 4 pendekar junior untuk memastikan keselamatannya. Di matanya, keempat pendekar junior itu pasti bisa mengalahkan Sulang hingga jatuh ke tanah. Oh, aku sangat takut gelombang. Sulang dengan sinis memeluk bahunya, tapi apa yang kau katakan benar-benar mengerikan, itu cocok untukmu. Dasar jalang, apa yang akan kubunuh kau? Yang Si sangat marah hingga Kikiao mengeluarkan asap, wajahnya berubah, dan dia berbalik dan meraung, apa yang kau lakukan dengan Linglung? Serahkan padaku. Ya, keempat prajurit junior segera mengepung Sulang. Meskipun tuannya telah memerintahkan Yang Si untuk tidak membuat masalah di mana-mana. Tetapi sekarang Yang Si sangat marah hingga dia akan meledak, bagaimana mereka bisa tinggal diam? Dan ini di luar kota, bunuh saja jika kau membunuhnya. Dengan latar belakang keluarga Yang, kau tidak akan takut. Takut. Yang Si menatap Sulang dengan sinis, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu agar tidak mati. Berlututlah, tuan muda kami bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Berlututlah dengan cepat, jika tidak jangan salahkan kami karena tidak penting. Berlututlah, cepatlah. Keempat penjaga itu juga menatap Sulang dengan pandangan menghina, bermain 4 lawan 1, sama sekali tidak ada ketegangan. Hei, kemalanganmu lah yang membuatku kesal. Sulang mencibir dan langsung menarik Tang Dao keluar. Sinar matahari menyinari bilah pedang itu, dan cahaya pantulannya sangat dingin. Yang Si dan keempat penjaga itu menggigil pada saat yang sama, merasa sedikit tidak enak. Cepatlah, apa yang kau takutkan? Beri kau 3 detik dan selesaikan dia untukku. Yang Si menggertakkan giginya dan berteriak dengan pelipisnya menonjol. Bunuh! Keempat penjaga itu meraung dan menghunus pedang mereka untuk membunuh Sulang. Aku terkejut dengan hal semacam ini, sungguh. Melihat Sulang yang tidak bisa menghindar di bawah bayangan pedang, Yang Si tidak bisa menahan napas lega. Hanya dalam beberapa detik, orang lain akan diretas dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Yang Si sepertinya telah melihat adegan di mana Sulang terluka parah dan meninggalkannya dalam keadaan tersiksa. Dia tidak bisa menahan senyum kejam saat memikirkan perasaan bahagia itu. Namun, saat berikutnya, senyumnya langsung menegang. Di pupilnya, bilah cahaya yang diselimuti guntur terpantul, dan 4 sosok terbang terbalik. Bum bum bum, keempat prajurit itu jatuh ke tanah dalam posisi yang berbeda, terus-menerus berteriak. 1 detik, hanya 1 detik, 1 pisau, hanya 1 pisau. Keempat bawahan tingkat seniman bela diri Yang Si semuanya dikalahkan dan terluka parah, sekarat dan meratap. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku sedang bermimpi? Yang Si bergumam tak percaya, itu adalah pertarungan tanpa ketegangan, tetapi ternyata bawahannya berhasil dilumpuhkan hanya dengan 1 pukulan.
Apakah kamu bermimpi? Rasakan sendiri. Sulang melangkah sambil mencibir, dan menghampiri Yang Si seperti angin, mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya. Terjepret, Yang Si, yang hanya seorang petarung perang semu, bahkan tidak dapat melihat gerakan Sulang dengan jelas, jadi dia berputar dan terbang. Keluar, apa, sakit, wajahku, wajahku. Yang Si jatuh ke tanah dan jatuh seperti anjing yang memakan kotoran. Rasa sakit yang hebat membuatnya secara naluriah menutupi area yang sakit dan berteriak. Pada saat ini, separuh wajahnya benar-benar bengkak, dan darah mengalir dari telinga, hidung, dan mulutnya. Dan ini adalah hasil dari pengunduran diri Sulang. Kalau tidak, dengan tingkat serangan Sulang Senior Martial Artist Plus, tamparan ini dapat meledakkan kepala Yang Si hidup-hidup. Ah, sakit, darah, aku berdarah. Yang Si menyentuh segenggam darahnya sendiri, dan dia menangis karena ngeri. Jadi sia-sia, pertunjukan utama belum dimulai. Sulang mencibir dan berjalan perlahan ke arah Yang Si. Tidak, jangan datang. Pergi, pergi, dasar iblis. Ah, aku tidak ingin mati. Suara langkah kaki Sulang menghantam jantung Yang Si seperti lonceng kematian, dan ketakutannya akan meledak. Itu akan disiksa dengan segala cara yang mungkin. Sulang berjalan di depan Yang Si, jari-jari kakinya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Yang Si. Tidak, tolong beri aku kesempatan, aku tidak akan berani lagi. Yang Si menangis, aku benar-benar tahu bahwa aku salah, Tuan Su, tolong ampuni aku. Sudut mulut Sulang melengkung, bukan tidak mungkin ingin aku mengampunimu. Itu tergantung pada berapa banyak uang yang kamu mampu. Dengan 4 prajurit junior sebagai penjaga, keluarga yang dimana Yang Si pasti kaya juga kaya, yang membuat Sulang, yang terlalu miskin, sulit untuk menolak, aku punya 5 batu roh, dan aku masih punya banyak uang di keluargaku. Yang Si buru-buru berteriak, aku tuan muda tertua di rumah, mereka akan memberimu uang sebanyak yang kau mau. Cek-cek, dengan uang sebanyak itu, kenapa kau masih mendapat uang saku di awal? Untung saja, itu membuatku marah sampai mati. Sulang mengangkat bahu sambil tersenyum, baiklah, berhenti bicara omong kosong, segera biarkan keluargamu mendapatkan 200.000 koin emas. Keluarga yang dapat mengirim 4 prajurit untuk melindungi Yang Si, yang jelas merupakan keluarga besar kedua setelah keluarga Ye. Oleh karena itu, Sulang langsung membuka mulutnya dan meminta 200.000 koin emas. 200.000 koin emas. Yang Si gemetar, wajahnya berkedut. Bahkan jika itu adalah akumulasi keluarga yang selama bertahun-tahun, 200.000 koin emas pasti merupakan sebagian besar tabungan. Apa, kau tidak sepadan dengan harganya? Sulang mengangkat alisnya, lupakan saja, kau akan mati. Sambil berkata, dia mengangkat pedang tang yang dikelilingi oleh guntur dan kilat. Tidak, tidak mau. Yang Si berteriak ngeri, 200.000 adalah 200.000. Ayahku pasti akan memberikannya. Aku adalah putra satu-satunya ayahku. Setuju. Sulang mengait sudut mulutnya, dan memasukkan pisau ke dalam sarungnya. Faktanya, dia benar-benar terbuka terhadap mulut singa, dan sungguh mengejutkan mendapatkan 100.000, dan 200.000 di luar imajinasi. Dengan uang ini, 3 fungsi sistem dapat ditingkatkan lagi, dan kecepatan peningkatan kekuatan Sulang akan berlipat ganda dengan gila-gilaan pada saat itu. Terima kasih, Master Su telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, terima kasih. Menyelamatkan hidupnya, Yang Si menangis dengan getir karena kegembiraan dan terus mengetuk kepalanya. Tidak perlu mati pada akhirnya. Meskipun setelah kejadian ini, hukum keluarga yang kejam sangat diperlukan, mungkin itu akan terkelupas. Namun, dia menyelamatkan hidupnya, dia masih bisa menikmati keindahan kekayaan dan kekuasaan, dan masih bisa menginjak kepala orang-orang biasa untuk mendominasi. Baiklah, bangunkan semuanya untukku. Sulang berteriak samar, dan Yang Si dan yang lainnya langsung gemetar, menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah. Kamu, Sulang menunjuk seorang penjaga yang kakinya masih utuh dan berkata, kamu pergi melaporkannya. Biarkan keluarga yang menyiapkan 200.000 koin emas dan mengirim seorang prajurit resmi ke hutan merah di daerah Rusa Kingkan tingkat E dalam waktu setengah hari. Jika tidak ada yang datang, atau jika keluarga yang mau berani memainkan trik apapun, tuan mudamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Pada saat itu, aku akan mengembalikan kepalanya ke keluarga yang sehingga kamu dapat menyapu keagungan keluarga yang dan membuat orang tertawa. Tentu saja,
Sulang tidak akan mengambil risiko dengan tubuhnya, dan menyerahkannya begitu saja kepada klon. Daerah rusak King Khan adalah tempat perburuan klon saat ini berada, dan tidak ada benteng di tempat itu. Ya, bagus, Tuan, saya akan melapor. Penjaga itu mengangguk cepat, lalu berlari menuju penghalang. Ayo pergi. Sulang berbalik dan berjalan maju. Apa? Yang Si tertegun, dan berkata dengan hati-hati, Tuan Su, itu bukan arah ke daerah King Khanlu. Siapa yang bilang saya akan pergi ke daerah King Khanlu? Sulang melirik Yang Si dengan samar, lagi pula, apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Ya, maaf, saya salah. Leher Yang Si menciut ketakutan, seperti kura-kura. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, dan mengikuti Sulang di antara tiga penjaga yang terluka parah. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa sedikit aman. Segera, Sulang membawa Yang Si dan keempatnya ke sungai pegunungan yang sangat terpencil. Kirim klon. Sulang berpikir, dan perburuan klon di daerah King Khanlu segera mengembun di depannya. Ini, jubah hitam dan wajah putih. Yang Si dan yang lainnya tampak seperti hantu, mata mereka membelalak. Mereka hanya mendengar bahwa benteng keluarga Ye dihancurkan oleh orang gila berjubah hitam dan berwajah putih sebelum mereka memutuskan untuk kembali ke kota. Tetapi pada saat ini, orang gila berjubah hitam dan berwajah putih itu benar-benar muncul di depan mereka. Dan itu masih muncul dengan cara yang luar biasa. Selain itu, melihatnya berdiri dengan tangan ke bawah dan tidak mengatakan apa-apa, itu tampak seperti bawahan. Mungkinkah orang gila berjubah hitam ini sebenarnya adalah bawahan Sulang? Pikiran ini muncul di benak keempat Yang Si pada saat yang sama, membuat wajah mereka kusam dan terkejut. Sudah luar biasa untuk menerobos seniman bela diri dari penempaan tubuh dalam waktu kurang dari sehari. Pada saat ini, Sulang ini memiliki bawahan yang aneh. Terlalu tidak masuk akal, terlalu luar biasa. Apa latar belakang Sulang? Metamorfosis, penjahat. Sepertinya itu tidak cukup untuk menggambarkan Sulang. Melihat anak muda di depannya, Yang Si dan yang lainnya benar-benar terdiam. Selanjutnya, bawahanku akan membawamu ke daerah King Khanlu. Sulang berkata dengan ringan, dan sebelum itu, serahkan semua barangmu dan tuliskan semua teknik yang kau ketahui. Setelah berbicara, dia membuang pena dan buku kosongnya. Ya, Tuan, Yang Si dan yang lainnya tidak berani untuk tidak patuh sama sekali, dan segera menyerahkan barang-barang mereka, dan kemudian mulai menulis latihan tanpa suara. Setelah Sulang menyimpannya di ruang sistem, lebih dari 600 koin emas ditambahkan segera setelah ikon koin emas. Dan jumlah total koin emas telah mencapai 5.000. Tidak lama kemudian, Yang Si selesai menulis latihan tanpa suara dan menyerahkannya kepada Sulang dengan gemetar. Tidak termasuk sutra hati tanpa batas dan jue latihan tubuh Guiyuan, ada total 3 latihan, yang semuanya adalah latihan utama. Kebetulan saja pertahanan dan daya tahanku agak lambat, dan aku bisa menebusnya sekarang. Sulang tersenyum tipis, dan segera mulai membaca latihan. Bagian pertama disebut, Seni Tubuh Tempa Spiritual Pemulihan, yang secara khusus memperkuat kecepatan. Pemulihan kekuatan spiritual dan meningkatkan daya tahan. Bagian kedua disebut, Seni Rahasia Tulang Tempa Tubuh Emas, yang menghususkan diri dalam memperkuat tulang dan meningkatkan pertahanan. Bagian ketiga disebut, Seni Tubuh Tempa Batu, yang juga merupakan teknik untuk meningkatkan kekuatan pertahanan. Setelah membaca 3 latihan, Sulang memadatkan guntur dan kilat, dan membakar semua buku. Melihat guntur dan kilat di tangan Sulang, Yang Si dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu adalah teknik atribut. Aku tidak tahu berapa banyak waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk berkultivasi dengan sukses. Tetapi Sulang ini benar-benar berhasil berlatih di tahap prajurit junior, yang luar biasa. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa hal-hal yang lebih luar biasa masih akan datang. Sistem, ganti Lei Guang Zhen Jue, dengan Returning Spiritual Forging Body Jue. Pikiran Sulang tenggelam ke dalam ruang hitam misterius dan segera mengeluarkan perintah. Ding, metode latihan diganti dengan pelatihan spiritual kembali. Setelah diminta oleh sistem, penjahat wushu mengubah gerakannya dan mulai membuat berbagai pose bengkok. Setelah beberapa menit, Ding, Seni Tubuh Tempa Spiritual kembali, telah mencapai level pemula. Sulang hanya merasakan tubuhnya menghangat, dan kekuatan spiritual di meridian tampaknya menjadi lebih kuat. Segera setelah itu,
dia langsung mengganti seni tubuh tempat tubuh emas dengan seni tulang tempat tubuh emas tanpa ada kekacauan. Setelah pengenalan seni rahasia tulang tempat tubuh emas, dia langsung berubah menjadi seni tubuh tempat panshi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Sulang telah mempraktikkan ketiga latihan dasar ke tingkat pemula. Pada saat ini, aura di tubuhnya juga menjadi lebih tebal, dan dia tampaknya memiliki perasaan tidak bergerak. Napas semacam ini membuat Yang Si dan yang lainnya menatap. Ini, perasaan memulai teknik tempat tubuh batu. Ada juga napas pengenalan taktik tulang tempat tubuh emas. Seni tempat tubuh Hui Ling juga telah dimulai. Lagi pula, bagaimana aura pada bawahan berjubah hitamnya menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Luar biasa. Keempat Yang Si membuka mulut lebar-lebar, dengan dagu terkulai, menatap Sulang seperti monster. Pada saat ini mereka semua bertanya-tanya apakah Sulang adalah manusia. Sulang melirik mereka, senyum tipis terukir di sudut mulutnya. Segera, setelah mengubah teknik latihan satu kunci menjadi Lei Guang Zhenjue, dia memanggil panel atribut. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, prajurit dasar. Level serangan, prajurit puncak. Level pertahanan, prajurit senior. Level senfa, prajurit senior. Level ketahanan, prajurit senior. Menguasai latihan, sutra hati tanpa batas. Jue sejati cahaya guntur dasar. Dasar Jue sejati Leisi dasar. Dasar pedang pemotong bayangan Feihua dasar. Dasar teknik pedang bulan hantu dasar. Dasar gerak kaki Baiyu dasar. Dasar gerak kaki hujan langkah dasar. Dasar tubuh pengunci imobilitas dasar. Dasar teknik pedang Piao Liu dasar. Dasar teknik penempaan tubuh kura-kura pemula. Dasar teknik penempaan Guiyuan dasar. Dasar teknik penempaan spiritual dasar. Dasar teknik penempaan tubuh emas dasar. Dasar teknik penempaan batu dasar. Cara memulai. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol level 3, fungsi seni bela diri 1 tombol level 3, fungsi pengiriman avatar level 2.